Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi komposisi ya adik-adik. Apa maksud dari komposisi? Komposisi itu artinya kita menggabungkan lebih dari satu fungsi ya. Di sini kakak contohkan FOGX atau kita sebut juga dengan FOG, itu artinya fungsi G kita komposisikan terhadap fungsi F. Nah, sehingga boleh kita tulis seperti ini ya. Nah, untuk sifat-sifat fungsi komposisi itu ada dua buah. Yang pertama, tidak berlakunya komutatif. Itu artinya perubahan dari si fungsi komposisinya. Berarti nilainya nggak sama. Yang kedua, berlaku asosiatif. Artinya, kalian perhatikan ya tanda kurung yang ada di sifat asosiatif itu. Nah, nilainya akan sama. Oke, sekarang kita bahas latihan soal berikut ya. Diketahui fungsi fx dan gx, kita disuruh membuktikan apakah nilai dari GOF sama dengan FOG. Untuk GOF itu, kita jabarkan rumusnya menjadi GFX. Sedangkan yang FOG kita jabarkan menjadi FGX. Nah, kita tulis dulu nilai fungsi yang di dalam kurung, yaitu fx. Fx nilainya berapa? 4x ditambah 3 ya. Nah, kalau yang untuk fgx, kita tulis dulu fungsi gx. Gx sama dengan x dikurang 1. Oke, nah arti dari G, 4x tambah 3 artinya setiap nilai X-nya kita ganti dengan yang angka di dalam kurung itu. Sehingga persamaannya akan menjadi 4x ditambah 3 dikurang 1. Kalau yang fx kurang 1, berarti dia menjadi 4 dikali x dikurang 1 ditambah 3. Nah, itu yang di dalam kurungnya kita buka aja ya. Berarti plus 3 bisa kita kurangkan dengan 1. Hasilnya adalah positif 2. Oke, kalau yang ini kita kalikan ke dalam dulu. 4x dikurang 4 ditambah 3. Nah, min 4 kita operasikan dengan positif 3. Berarti 4x dikurang 1. Nah, apakah nilai yang di ruas kiri sama dengan nilai yang di ruas kanan? Tidak sama. Nah, berarti terbukti ya sifat dari si fungsi komposisi yang nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Nah, ini ada 3 buah fungsi yang akan kita komposisikan. Jadi, dalam matematika biasakan dulu selesaikan yang di dalam kurung ya. Berarti kita cari dulu fungsi komposisi F dengan G. Nah, F dengan G kalau kita jabarkan menjadi apa tadi? F, G, X. Sama dengan kita tulis dulu dari fungsi yang belakang ya, berarti F, Gx-nya tadi sama dengan berapa? 2 dikurang X. Nah, sekarang kita lihat fungsi F. Fungsi F itu kan X tambah 4, berarti X-nya kita ganti dengan 2 dikurang X. Ditambah 4. Oke, berarti yang dalam kurungnya kita buka aja. 2 bisa kita jumlahin dengan 4. 6 dikurang X jadinya. Nah, berarti kita udah dapat ya nilai dari si fungsi komposisi FOG-nya. Nah, sekarang kita lanjut komposisikan dengan si fungsi H. Fungsi siapa yang di belakang? Fungsi H yang di belakang ya. Nah, berarti ini artinya
fungsi H lah yang akan kita komposisikan dengan fungsi si FOG. Biar kita nggak ragu, di sini kakak tulis dulu fungsi FOG-nya tadi kan 6 dikurang X ya. Kita komposisikan dengan si fungsi H-nya sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 1. Nah, artinya apa? Yang fungsi X kuadrat dikurang X tambah 1 itu kita komposisikan terhadap 6 dikurang X. Setelah tanda negatif, jangan lupa selalu kalian kasih tanda kurung. Nah, tanda negatif itu semuanya kita kalikan ke yang di dalam kurung, sehingga dia menjadi min X kuadrat, min kali min tambah X, min kali plus 1, 6, dikurang 1. Nah, hasilnya adalah min X kuadrat ditambah X, positif 6 kurang 1 berapa? Positif 5. Oke, gampang ya adik-adik? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini diketahui fungsi komposisinya, sedangkan yang ditanya adalah salah satu nilai fungsinya. Berarti kita jabarkan dari si fungsi komposisi. Fgx itu sama dengan 2 akar X dikurang 1. Nah, si Gx-nya itu yang mau kita carikan. Fx-nya diketahui, artinya setiap nilai X yang ada pada F itu kita ganti dengan Gx. Maka akar Gx ditambah 1 sama dengan yang ruas kanannya tetap. Nah, karena ruas kiri dan kanan sama-sama punya akar, supaya akar itu hilang, berarti kita kuadratkan ya. Kan akar dikali akar berarti akarnya jadi hilang ya. Oke. Nah, berarti kalau itu kita kuadratkan, maka hasilnya adalah Gx ditambah 1. Hati-hati untuk ruas kanan. Itu ada 2 di luar akar. Berarti 2-nya dulu kita kuadratkan. 2 kuadratkan 4. Baru yang akar X kurang 1 kita kuadratkan. Sehingga hasilnya seperti itu ya. Nah, karena kita mau nyari Gx, berarti positif 1-nya kita pindahin ke ruas kanan. Jangan lupa 4 itu kita kalikan dulu ke fungsi yang di dalam kurungnya. Maka hasilnya adalah 4x positif 4 kurang 1 positif 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama, yang ditanya adalah salah satu nilai dari si fungsinya. Berarti kita jabarkan yang si GOF-nya menjadi GFX sama dengan 4x kuadrat tambah 12x tambah 9. Nah, fx-nya apa? Fx-nya yang ditanya. Berarti kita ubah setiap nilai x yang ada pada gx dengan fx. Maka dia menjadi f kuadrat x dikurang 2fx ditambah 1 sama dengan yang ruas kanan itu sama, tinggal kita salin ulang aja. Nah, ini kita ubah dulu dia menjadi kuadrat sempurna. Kan itu f kuadrat x dikurang 2fx ditambah 1. Kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkan itu adalah kan di situ variabelnya fx ya. Koefisien dari f kuadrat x itu berapa? 1. Nah, untuk mengubah menjadi kuadrat sempurna, berarti yang si f kuadrat x itu kita bagi 1, yang 2fx kita bagi 2. Tapi yang untuk 4x kuadrat, karena koefisiennya di situ 4, berarti itu kita bagi 2.
Nah, yang untuk si 12x-nya itu kita bagi 4. Jadi dia kelipatan 2 ya. Oke, sekarang kita bagi. F kuadrat X itu kan tadi koefisiennya 1 ya. Nah, berarti kan 1 bagi 1 tetap 1. Berarti pemfaktorannya adalah Fx dikurang 1, kita kuadratkan. Coba kita jabarkan. Atau kita buktikan ya, apakah fx dikurang 1 dikuadratkan itu hasilnya bakalan sama dengan si fungsi yang sebelumnya. Iya, pasti bakalan sama. Ini kayak penjabaran kali pelangi ya. Nah, sekarang lanjut yang ruas kanan. Yang 4x kuadratnya itu kita bagi 2 sehingga dia menjadi 2x. Terus yang si 12x itu kita bagi 4 sehingga dia menjadi 3. Nah, kalau kita kuadratkan yang si 2x ditambah 3 dikuadratkan itu, ketika dia kita jabarkan, hasilnya sama dengan apa? 2x kali 2x kan 4x kuadrat ya. Berarti kalau kita jabarkan hasilnya 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Nah, berarti pas kan dengan yang dengan persamaan yang sebelumnya. Nah, karena dia sama-sama punya fungsi kuadrat atau sama-sama punya kuadrat, kita coret aja kuadrat di ruas kiri dan kanan. Sehingga kuadratnya hilang, barulah bisa kita mencari nilai dari si fx-nya. Karena min 1 itu boleh kita pindahin ke ruas kanan ya. Maka nilai dari fx-nya sama dengan 2x ditambah 4. Oke, gampang ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sama. Yang ditanya adalah salah satu fungsinya, tapi nilai dari variabel x-nya di sini ditanya sama dengan 0. Maka yang kita jabarkan adalah yang si fgx-nya. Kita ganti ya, gx-nya menjadi 2x tambah 3. Sama dengan yang ruas kanan itu sama, tinggal kita salin ulang saja. Nah, terus yang si untuk fungsi f 2x ditambah 3 itu artinya apa? Kan yang ditanya di situ adalah nilai f0 ya. Berarti fungsi di dalam dari si f itu kita ibaratkan sama dengan 0 untuk mencari nilai x-nya. Nah, itu sudah kakak tuliskan. Kita dapat nilai x-nya sama dengan min 3/2. Jadi yang min 3/2 itulah yang akan kita substitusikan ke nilai x yang ada di persamaan ruas kanannya. Berarti f0 itu sama dengan 12 dikali min 3/2 pangkat 2 ditambah 32 dikali min 3/2 ditambah 26. Nah, ini kita kuadratkan dulu. Berarti 12 itu boleh kita coret dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Berarti hasilnya 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, yang min 3 itu kita kuadratkan dulu. Min 3 kali min 3 positif 9. Positif 9 kali 3 27. Oke, terus yang 32 kita bagi dengan 2. Hasilnya 16. 16 dikali min 3 hasilnya sama dengan min 48 ditambah 26. Berarti nilai dari f0-nya itu ini tinggal kita kurang dan kita tambah aja ya. Nah, biar gampang kita menghitung, jumlahkan aja dulu semua yang positif. 27 ditambah 26 sama dengan 53. Baru 53 kita kurangin dengan 48. Maka hasilnya adalah, ayo berapa? Oke, 5 ya. Oke, sangat gampang sekali bukan? Nah, kita lanjut soal berikutnya. Ini sama, yang ditanya adalah salah satu nilai fungsinya. Nah, berarti kita jabarkan dari si fungsi komposisi itu sendiri. Berarti fgx
sama dengan yang ruas di sebelah kanan itu tinggal kita salin ulang saja. Nah, terus yang untuk si FGX-nya, berarti GX-nya kita ganti dengan 2X ditambah 3. Nah, yang ruas kanannya salin ulang lagi. Oke. Nah, yang ditanya kan fx ya, sedangkan yang diketahui yang udah kita jabarkan itu belum berupa fx. Artinya, yang si 2x ditambah 3 itu kita misalkan dulu dia dengan variabel lain supaya dia nanti bisa kita ubah menjadi fx. Nah, di sini kakak misalkan variabel p. P sama dengan 2x ditambah 3. Kan yang ruas sebelah kanan itu dia variabelnya x ya. Berarti kalau yang di sebelah kiri itu kita ubah menjadi variabel p, maka yang di sebelah kanan semuanya juga harus dalam bentuk variabel p. Berarti dari pemisalan tadi kita cari nilai x sama dengan. Nah, itu udah kakak tuliskan ya di slide-nya. Sehingga fp sama dengan, berarti nilai x-nya berubah menjadi p dikurang 3 per 2. Nah, oke. Berarti yang si P dikurang 3 per 2 kuadrat itu harus kita kuadratkan dulu masing-masingnya ya. Nah, ini kakak jabarkan kalau misalnya adik-adik lupa cara mengkuadratkan dengan menggunakan perkalian pelangi. Berarti P kita kalikan dulu dengan P kuadrat, lalu P kita kalikan dengan min 3, hasilnya min 3P. Nah, lalu min 3 kita kalikan dengan si P, hasilnya min 3P. Terakhir, min 3 kita kalikan dengan min 3. Min kali min apa? Positif. Jadinya positif 9. Nah, variabel yang sama itu kita jumlahkan. Berarti P kuadrat dikurang 6P ditambah 9. Oke, berarti persamaan kita menjadi apa? FP sama dengan 12 dikali P kuadrat dikurang 6P ditambah 9 per. Nah, 2-nya jangan lupa dikuadratkan juga. Hasilnya 4 ya. Oke. Nah, terus si 32 itu bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya 16. Dan 16 itu kita kalikan ke angka yang di dalam kurung. Jadinya apa? 16P dikurang 16 dikali 3 min 48 ditambah 26. Oke, balik lagi ke depan. 12 kita bagi dengan 4, hasilnya 3. Nah, 3 itu kita kalikan ke angka yang di dalam kurung ya. Berarti FP sama dengan 3P kuadrat dikurang 3 kali 6, 18P ditambah 3 kali 9, 27. Nah, yang sisanya tinggal kita salin ulang aja. Oke, variabel yang sama itu bisa kita jumlahkan ya. Nah, sebelum kita jumlahkan yang variabel sama, min 48 itu bisa kita jumlahkan dengan positif 26. Hasilnya sama dengan berapa? Negatif 22. Artinya kita punya hutang 48, kita bayar 26. Berapa sisa hutang kita lagi?
Oke, nah yang variabel sama yaitu si P kita jumlahkan, min 18P tambah 16P hasilnya min 2P ya. Lalu positif 27 dikurang 22 hasilnya 5. Nah, ini semua fungsinya sudah dalam variabel yang sama. Yang dia tanya di sini fx, berarti setiap P itu boleh kita ganti dengan X. Maka fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2P ditambah 5. Oke.